Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kali ini. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan berkat-Mu pada hari ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan bersama-sama melalui online Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di pujian penyembahan kami kali ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Kami sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwa kami merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu, ku rindu melayani-Mu dan kami suka senangkan-Mu Yesus.
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, kami mau sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, kami rindu menyembahmu Yesus, kami rindu Tuhan menyembahmu Yesus. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat pada hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan bertepuk tangan Tuhan untuk menaikkan puji-pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba berucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Semangat untuk memuji Tuhan. Hapuskan raguku, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku. Hapuskan dosaku, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sialalalala, sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku, Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku. Hapuskan dosaku, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi
Masih semangat Ibu, Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sedikit sebagian dari firman yang akan disampaikan. Tuhan, ini setiap hidup kami Tuhan, biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan nanti Tuhan bisa merema di setiap hidup kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini tema khotbah daripada minggu ini akan saya sampaikan berjudul Change Your Attitude. Saudara, apakah change your attitude itu kalau di Indonesia kan ubah sikap Anda, ubah perilaku Anda. Sebelum saya masuk dalam khotbah ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa baiknya. Kebaikan-Mu Kau nyatakan melalui kehidupan-Mu Tuhan. Dari mulai baptisan oleh Yohanes sampai pada kematian-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan. Pada hari yang ketiga dan setelah Engkau bangkit Tuhan, selama 40 hari, Engkau bersama-sama dengan murid-murid-Mu Tuhan, menyatakan kasih-Mu pada murid-murid-Mu Tuhan, termasuk kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Kasih-Mu Kau berikan dalam hidup kami, Engkau naik ke surga untuk memberikan Roh Kudus-Mu pada setiap kami. Sehingga kami memiliki kuasa, kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang sudah merosot ini Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan pagi hari ini, terangi hati kami, jemaat MDC Jombang dimanapun kami berada, untuk benar-benar memulihkan kehidupan kami Tuhan. Untuk benar-benar menjadi kesaksian orang-orang di sekitar kami Tuhan, menjadi saksi-Mu. Tuhan, urapi juga hamba-Mu dengan pengurapan ilmu tinggi, sehingga kami boleh belajar bersama-sama untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan firman-Mu yang menerangi hati kami, untuk kami hidup lebih baik, dan lebih mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi tema khotbah pagi hari ini adalah Change Your Attitude, atau ubah sikap Anda, atau ubah perilaku Anda. Ya, saya ambil dari Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, Maya Angelou berkata, jika Anda tidak suka sesuatu, ubahlah. Jika Anda tidak bisa mengubahnya, ubahlah sikap Anda, ya, sikap atau tindakan Anda. Ya, kalau kita lihat dari kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kata budi diterjemahkan atau diistilahkan atau sinonimnya adalah tabiat, akhlak. Ya, akhlak, apa tabiat itu? Perangai, watak, budi pekerti, perbuatan yang selalu dilakukan atau kelakuan atau disebut dengan tingkah laku. Jadi bagaimana change your attitude atau merubah sikap kita, merubah sikap atau perilaku kita, perilaku Anda. Saudara, mari kita belajar dari perilaku yang kita lihat dalam Roma 12 ayat yang kedua ini, dikatakan bahwa janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Romawi yang pertama, bagaimana attitude atau sikap murid-murid Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga atau sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan Tuhan Yesus sesudah naik ke surga. Ada suatu perbedaan yang luar biasa, yang spektakuler dalam kehidupan dari murid-muridnya. Bagaimana sikap kita, sikap murid-murid Tuhan Yesus, ya? Sikap sebelum melihat kenaikan Tuhan Yesus dan sesudah melihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sikap yang pertama, saudara, sikap yang pertama, ya, adalah perilaku dunia, ya. Yang dipikirkan adalah masalah lahiriah, yang dipikirkan adalah masalah dunia. Dikatakan bahwa dalam kisah para rasul 1 ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, apa yang dipikirkan? Masalah duniawi. Tentang kerajaan bagi Israel. Bukan tentang kerajaan Allah. Jadi pikirannya masih pikiran duniawi. Saudara, padahal murid-murid Tuhan Yesus sudah kumpul selama 40 hari dari kematian Tuhan Yesus. Dia masih memikirkan apa yang di dunia ini. Sehingga dia berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Apa sikap murid-murid Tuhan Yesus? Tentang dunia. Tentang kerajaan secara duniawi, tentang kenaikan kenikmatan jasmani, tentang apa yang secara lahiriah yang dipandangnya, bukan apa yang dipandang seperti perspektifnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga dia selalu berkata, kapan engkau bisa memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Tidak bedanya dengan Anda ini, ya, yang sikapnya hanya berkat-berkat jasmani, berkat-berkat lahiriah. Kalau usahanya sepi, omsetnya menurun, ngomel, menggerutu, menyalahkan Tuhan. Mengapa ada pandemi corona, pandemi COVID-19, sehingga aku kehilangan pekerjaan, sehingga aku di PHK, sehingga usahaku bangkrut, sehingga omsetku menurun. Saudara, kalau kita lihat seperti ini, banyak orang yang mengalami miskin mendadak. Saya lihat di televisi itu, dalam wawancara, dikatakan bahwa seorang pengusaha salon, saudara, bangkrut mendadak. Karena apa? Tidak ada orang yang rias di situ. Tidak ada orang yang dandan di situ. Sehingga apa? Tidak ada nafkah, tidak ada income, tidak ada pendapatan. Bisa bangkrut mendadak. Bisa omsetnya mendadak menurun drastis. Kemarin saya lihat di dalam wawancara di televisi juga, ketika Bapak Jokowi sudah berkata akan melonggarkan PSBB, kemudian para pengusaha sudah mulai bermunculan untuk mempersiapkan diri. Ada yang berkata omsetnya sehari bisa 5 miliar. Ketika COVID-19 terjadi, omsetnya menurun tinggal 500 juta. Tinggal 10%. Saudara. Dan inilah yang menjadi pemikiran-pemikiran para pengusaha. Orang-orang yang dulunya sampai pengusaha China yang terkenal itu, yang punya perusahaan Alibaba, berkata, hari-hari ini jangan memikirkan masalah untung rugi. Kalau bisa hidup aja sudah bersyukur. Ya. Itu kata pengusaha top di China itu. Ya. Jadi kalau di masa
masa yang seperti ini seringkali kita ini menggerutu, marah kepada Tuhan. Doa-doanya kalau tidak dikabulkan, marah kepada Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Tidak mau melayani Tuhan. Saudara, hal ini yang perlu perubahan sikap kita. Berubahlah sikap kita. Dibaharui sikap kita. Ya. Change your attitude. Tidak mau melayani. Seringkali kita berkata, di manakah Tuhan? Tuhan rasanya tidak ada. Tuhan tidak menjawab doa-doaku. Tuhan, apa yang aku sampaikan, engkau tidak mendengar, engkau tidak peduli. Jangan, apalagi engkau empati. Namun tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu begitu baiknya, luar biasanya. Dia adalah Allah yang esa, tetapi dengan Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, diserahkan, menyerahkan diri untuk kita semua. Supaya dosa-dosa kita diampuni. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, seringkali ketika masalah kita datang silih berganti. Seperti yang saya katakan pada minggu lalu. Where is God? Di manakah Tuhan? Seakan-akan Tuhan tidak melakukan sesuatu, tidak menjawab doa-doa kita. Sehingga kita berhenti melayani. Kita melayani ogah-ogahan, kita melayani semau gue. Sedangkan Tuhan tidak pernah semau gue. Tuhan selalu peduli dengan kita. Tuhan tidak hanya peduli, tapi Tuhan empati dengan kita. Bagaimana dengan kita? Ya. Padahal murid-muridnya sudah kumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 40 hari. Saudara, kalau saudara lihat bahwa Yesus mati ketika di atas kayu salib, lambungnya ditombak, lubang saudara. Dan ketika dia bangkit dari kematiannya, lubang di tangannya bekas paku masih ada, lubang di kakinya bekas paku masih ada. Saudara, namun tidak keluar darahnya. Ketika diberi makan, tidak bocor melalui lambungnya. Saudara, hal ini sebenarnya menyatakan bahwa itu tubuh kemuliaan. Saudara, kalau tubuh kemuliaan itu saya berkata, kalau saudara pernah lihat film Ghost, saudara bisa masuk dinding tanpa membuka pintu. Bisa masuk tanpa membuka pintu, bisa melalui pintu. Saudara, itu tubuh kemuliaan. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus sudah kumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Namun tidak melek mata rohaninya. Demikian juga dalam kehidupan kita, selaku murid Tuhan, selaku jemaat Tuhan, selaku gereja Tuhan. Bukan Anda-Anda yang sudah berkata, oh aku sudah ikut Tuhan sekian puluh tahun, aku sudah melayani Tuhan sekian tahun. Namun kalau kita tidak mengerti, sikap kita tidak berubah akan pembaharuan budi kita, pembaharuan sikap kita, kita akan mengalami seperti itu, dan seperti itu, dan seperti itu, terus menerus. Sehingga apa? Firman Tuhan itu hanya dipakai sebagai pengetahuan, sebagai ayat hafalan. Ya. Jelas murid-muridnya sudah melihat bagaimana Yesus ada bersama-sama mereka. Yang dulunya mereka juga melihat dari kematiannya. Dari waktu dia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Sampai pada waktu disalibkan. Mereka lihat semua. Sampai pada waktu kebangkitan. Sampai pada yang saya tadi bicarakan. Dikatakan bahwa, maka bertanyalah mereka yang kumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, hal ini sangat memilukan, sangat membuat
Tuhan itu sedih, saudara. Jadi kalau hidup kita seperti itu hanya memikirkan berkat-berkat jasmani, memikirkan apa yang lahiriah, tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan dalam Roma tadi ayat 12, pasal 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kalau dunia hanya memikirkan duniawi saja, namun kita sebetulnya memikirkan bukan masalah kerajaan yang di dunia ini, tapi kerajaan Allah nanti. Dan itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi sangat berbeda sekali. Walaupun sudah kumpul dengan Yesus selama 40 hari, sudah melihat hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Poin yang kedua, seharusnya kita mempunyai perilaku kerajaan Allah. Perilaku kerajaan Allah. Ya. Kisah para Rasul ayat 1 yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus berkata demikian, ya, lalu ayat yang ke-9 dikatakan, sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Setelah Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan seluruh Samaria, sampai ke ujung bumi. Kapan waktu itu disampaikan? Sebelum Yesus naik ke surga. Begitu lihat ayat yang ke-9, dikatakan bahwa Yesus terangkat ke surga setelah dia mengatakan demikian. Karena sudah waktunya dia terangkat ke surga. Kalau pada minggu-minggu yang lalu saya katakan, kalau kita punya uang sehelai saja, selai pecahan uang kertas kita, yang seringan itu, kita lepaskan saja, akan jatuh ke lantai sebagai bentuk bahwa itu adalah gravitasi bumi yang orang tidak bisa melawannya. Namun, saya katakan sekali lagi bahwa Yesus itu orang Israel yang tingginya kita kalah, berat badannya kita juga kalah, gantengnya juga kalah. Ya, saudara belum pernah Israel, silakan yang belum pernah pergi ke Israel. Saudara, bagaimana keadaan Yesus naik ke surga yang bisa melawan gravitasi bumi itu? Lihat Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang 15 dikatakan bahwa pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, apa katanya saudara? Tentang penggantian Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus itu. Dia tidak, para murid ini tidak mau supaya muridnya tetap 12. Diusulkan supaya tetap 12. Yudas Iskariot sudah mati. Lalu tentang penggantian Yudas Iskariot ini dipilihlah Matias. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 26 dikatakan bahwa lalu mereka membuang undi kedua orang itu dan kena undiannya adalah Matias. Saudara, apa yang dibicarakan oleh rasul-rasul itu tentang penggantian Yudas Iskariot? Tindakannya sudah berbeda. Attitude-nya sudah berbeda.
perilakunya sudah berbeda. Karena apa? Dia ingin melengkapi jumlah daripada para rasul. Yang kedua, tentang baptisan Yohanes. Disampaikan dalam Kisah Rasul 1 ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari terangkat ke surga. Jadi mulai Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi dimulai dari Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, ya, sampai hari Yesus terangkat ke surga. Mereka sudah perilakunya sudah berubah. Ada serangkaian perjalanan Yesus yang luar biasa itu. Bapak Ibu Saudara, ini yang disadari, ini yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sedangkan kita, Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita sudah belajar DK dan ayat Kisah Rasul 1 ayat 8 ini sudah dikatakan berkali-kali sebagai ayat hafalan untuk kita semua yang belajar dasar kekristenan. Namun seringkali itu hanya sekedar sebagai ayat hafalan dan tidak meresap dalam hati kita. Sehingga ada apa? Hanya ada suatu pikiran kita saja, di pikiran kita saja. Bagaimana seharusnya kita, Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan seperti itu. Ya. Namun seharusnya kita lihat ya, bagaimana seharusnya setelah Petrus utamanya melihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus terangkat ke surga. Ya. Lalu dia, kalau judul berikutnya adalah khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu, orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Saudara, kalau dilihat terus, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perkataan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari ini. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Perhatikan baik-baik. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, akan diselamatkan. Bukan secara fisik, bukan secara lahiriah, tapi rohnya diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, orang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. D-nya dia besar, yaitu Yesus. Di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia, yaitu Yesus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. 24 dikatakan, tetapi
Tapi Allah membangkitkan dia. Allah membangkitkan Yesus dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dinyatakan bahwa kuasa Allah Bapa melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dia tidak mungkin mati dalam kuasa maut terus-menerus. Diberikan kuasa yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 2 dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan attitude-mu, sikap atau perilaku kita. Jangan kita ini mudah marah, mudah bersungut-sungut, mudah menggerutu kepada Tuhan. Namun seharusnya kita ini bersyukur. Berkali-kali firman Tuhan berkata, bersyukurlah senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan ingin seperti itu. Namun apa kenyataannya dalam dunia ini? Bagaimana sikap kita, attitude kita. Oleh karena itu, change your attitude. Ubah sikap Anda. Jangan kalau melayani bersama-sama kemudian berbenturan dengan yang lain. Lalu berkata, gak pelayanan-pelayanan, gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan. Saudara, hal ini membuat Tuhan Yesus itu sedih. Membuat Tuhan Yesus itu tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Seharusnya kita ini melayani Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. All out untuk Tuhan. Di hari-hari ini saya melihat di WhatsApp itu, Pak Stephen Tong berkata untuk hamba-hamba Tuhan di GRII, Gereja Reform Injili Indonesia. Beliaunya berkata, hamba-hamba Tuhan di GRII itu ada 100 lebih. Siapa dari antara Anda yang mau dipotong gajinya? Siapa dari Anda yang mau tidak terima gajinya? Mayoritas semuanya mau dipotong gajinya. Semuanya terdampak COVID-19, COVID-19. Namun bagaimana sikap hati kita dalam melayani Tuhan? Dalam kita tunduk kepada Tuhan. Respon kita kepada Tuhan. Sikap kita, attitude kita kepada Tuhan. Kita harus selalu berubah. Saudara, sekali lagi saya katakan, bukan kita berkata, aku sudah ikut Tuhan sejak apa? Sejak anak-anak ikut sekolah minggu. Sudah lama orang tuaku Kristen semuanya, papa mamaku, bapak ibuku Kristen. Sehingga Kristen aku dari lahir. Namun kalau tidak ada pembaharuan budi, tidak ada gunanya, Bapak Saudara. Kalau tidak ada pembaharuan perilaku kita, attitude kita, sikap kita di dalam kehidupan rohani kita, firman Tuhan itu hanya sekedar pengetahuan belaka. Saudara, itulah yang harus kita pikirkan dengan baik. Dikatakan, tetapi berubahlah pembaruan budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada yang sempurna, kalau bukan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pikirkan biografi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan dosa. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah menikah, bahkan lahirnya oleh bukan benih orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria. Namun oleh Roh Kudus
dihembuskan kepada perawan Maria. Sehingga Maria melahirkan Yesus dalam keadaan perawan. Dari kelahiran sampai matinya, sampai kebangkitannya, sampai kenaikannya, kita sudah pelajari semua. Namun bagaimana kita seharusnya? Firman Tuhan sekali lagi saya katakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Attitude kita harus berubah, sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai murid Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus berubah secara total. Kalau tidak, sekali lagi saya katakan, kita hanya belajar firman Tuhan untuk memenuhi pengetahuan kita. Namun hati kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari-hari ini adalah banyak gereja masih memperingati hari kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diperingati pencurahan hari pencurahan Roh Kudus, hari kepenuhan Roh Kudus diperingati oleh gereja-gereja. Itulah yang sesungguhnya membuat kita ini berubah karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga apa? Attitude kita, sikap kita, perilaku kita akan berubah. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pada setiap kita dan Tuhan mencelikkan mata rohani kita sehingga attitude kita, sikap kita tidak hanya di dalam pengetahuan kita, namun dalam hati kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa baiknya, Engkau naik ke surga, memberikan kepada kami Tuhan sebagai murid-murid Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, diberikan Roh Kudus pada setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini Tuhan, di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan kami boleh berubah cara pembaruan pemikiran kami Tuhan, sikap kami Tuhan Yesus, budi kami Tuhan, akal kami Tuhan. Dan kami boleh layak menjadi murid-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan. Untuk kami all out kepada-Mu Tuhan. Untuk kami bersungguh-sungguh dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami, hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Serangkaian perjalanan kami Tuhan selama ibadah online ini, biarlah Engkau memberikan kepada kami hikmat melalui pembelajaran firman Tuhan. Tuhan, Hamba-Mu juga berdoa kepada jemaat GKPB MDC Jombang yang tidak punya smartphone Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami yang punya berbagai macam cara. Tuhan berkati mereka semuanya. Baik yang punya smartphone atau yang tidak punya Tuhan. Melalui ibadah harian. Biarlah hidup kami diubahkan. Attitude kami diubahkan. Sikap kami diubahkan Tuhan Yesus. Terima kasih. Dimanapun Tuhan kami berada. Jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami minta hikmat yang daripada-Mu. Sehingga kami boleh berubah perilaku kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan di rumah kami masing-masing mengangkat tangan kami Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, minggu depan adalah ada perjamuan kudus. Dan untuk itulah Bapak Ibu Saudara bisa ambil hosti dan anggur di gereja kita pada hari kerja
hari Selasa sampai dengan Sabtu, di jam kerja Anda bisa mengambil hosti dan anggur di gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah kali ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.